everyone, welcome back to my channel, Tomorrow Gives channel. Hai, jadi setelah sekian lama aku nggak bikin video, mungkin sekitar 6 bulanan atau semesteran gitu, karena ada sesuatu dan lain hal, jadi kayak aku tuh males gitu mau ngumpulin mood bikin video review baru. Tapi nggak usah khawatir, sekarang insya Allah aku bakal mulai rutin lagi karena emang udah banyak banget skincare yang sudah aku coba, banyak banget. Sekitar 6 bulan ini tuh banyak ya, jadi sayang kalau nggak di-review tuh gatal banget buat nggak nge-review. Oke, kita akan mulai hari ini nge-review lagi salah satu brand yang termasuk baru, tapi sebenarnya udah cukup hype sih, kayak aku lihat udah mulai cukup hype meskipun masih banyak orang awam yang nggak tahu brand ini. Padahal brand ini tuh bagus banget di Korea sana gitu. Dan mau tahu aku mau nge-review brand apa? Nonton terus videonya sampai akhir. Nah, jadi brand yang mau aku review hari ini itu adalah Axis Y. Sebenarnya sudah aku pakai tuh dari bulan apa ya? Kayak dari Agustus tahun lalu, hampir mau setahunan mungkin. Dan si Axis Y ini masuk ke Indonesia itu sekitar pertengahan tahun lalu. Officialnya, maksudnya official si Axis Y ini, dan mereka baru mendistribusikan produk mereka ke distributor Indonesia itu sekitar tahun lalu. Tapi mungkin si Axis Y ini sebenarnya emang baru sih, sekitar mungkin 2-3 tahunan gitu dari Korea sana. Dan memang mereka nggak terlalu hype gitu kayak Laneige, kayak Asaf Baimi, kayak Nasifik gitu ya. Tapi memang produknya itu memang sendiri baru sedikit sih, jadi memang baru satu rangkaian aja, satu line aja untuk saat ini. Awalnya si Axis Y itu didirikan di Korea emang cuman 3 produk aja, tapi untuk sekarang mereka sudah punya 5 produk, dari toner, ampule, sabunnya, terus krimnya, dan yang terakhir mereka ngeluarin si sunscreennya yang Laquard Axis Y sunscreen itu. Nah, Axis Y itu dibuat di Korea, emang dirancang untuk semua iklim, termasuk iklim tropis seperti di Indonesia ini. Kalau misalnya lagi panas-panasnya, dan itu kan bener-bener drying kan. Nah, itu emang mereka merancang si Axis Y ini untuk semua climate, semua iklim, dan termasuk si iklim tropis juga. Jadi apa ya, menurut aku sih emang Axis Y ini tuh cocok di kita pakai di iklim kita yang tropis ini gitu. Itu adalah poin pertama. Nah, poin kedua, dia ini dirancang emang untuk memperbaiki skin barrier. Terus kalau misalnya kalian ada jerawat dan kulitnya yang sensitif. Dan juga yang terakhir yang penting adalah mereka cocok buat oily skin kayak gitu. Jadi emang dirancang sedemikian rupa. Keren banget loh. Kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya di axisy.indonesia kalau nggak salah aku. Yes. Isitu lengkap banget penjelasannya, apa-apanya, mereka klaimnya seperti apa. Jadi ini aku sudah pakai sekitar dari bulan Agustus 2019 gitu deh. Kita akan mulai dari si sabunnya. Nah, kita mulai dari si gel cleansernya. Ini mereka punya Axis Y Quinoa One Step Balance Gel Cleanser. Nih, Quinoa One Step Balance Gel Cleanser. Jadi dia ini pencuci muka yang gel base. Jadi dia ini bentuknya kayak gel gitu. Sorry kalau misalnya tutupnya udah hilang pumpnya, karena emang barbar banget sih. Actually ini sudah jadi botol kedua aku. Sekarang aku lagi pakai pencuci mukanya botol yang kedua ini karena emang sebagus itu. Serius, ini salah satu yang paling aku suka adalah sabunnya. Yang pertama, kita akan coba lihat, ini teksturnya tuh gel, masih ada sedikit deh. Ini tuh teksturnya tuh gel, jadi pas kita pakein di tangan terus kasih air, dan pas kita pakai itu sabunnya busanya tuh nggak terlalu banyak, tapi pas dipakein ke muka itu ngerasa kayak ada, kita ngerti kan sabun yang ngerasa bersih banget di muka sama sabun yang bersih aja gitu di muka. Nah, ini tuh bedanya. Sabunnya ini mengandung si quinoa. Quinoa itu adalah salah satu superfood yang bagus banget untuk kesehatan kita, dan tentunya ini tuh juga bagus buat menutrisi kulit kita. Selain dia ada quinoa, dia ini juga ada tea tree setelah asiatica. Keren banget gak sih? Kalau pencuci mukanya ini sudah ada semua kandungan tersebut. Jadi nggak cuman ngebersihin, tapi juga ada zat-zat baik, ada kandungan baik untuk kulit kita. Dan kalau dulu aku itu kan kalau suka sabun suka yang ada busanya, tapi setelah aku pikir-pikir kalau misalnya busanya itu bukan jadi satu patokan kalau sabunnya itu bagus atau enggak.
Nah, apa ya, kayak di antara semua sabun, dia ini kayak salah satu yang the best menurut aku. Karena yang pertama, ya dia itu kayak benar-benar ngebersihin banget. Kalau kita ngerasa pakai toner, setelah pakai ini itu kayak nggak ada residu-residu lagi. Nah, kalau sabun yang kayak nggak terlalu bersih, dia tuh bakal menyisakan residu, padahal kita udah double cleansing. Itu jadi patokan pertama kalau menurut aku. Dan dia ini juga enak kalau dipakai pas muka lagi jerawatan atau lagi nggak enak, lagi kering sekalipun dia nggak ketarik sama sekali. Tapi lembabnya juga, maksudnya nggak yang lembab banget, itu enak deh. Pokoknya pas dari segala sisi, itu pas banget. Salah satu sabun favorit aku tahun ini dan tahun lalu sepertinya. Yes, kalian mesti cobain banget sih si Quinoa One Step Balance Gel Cleanser ini, karena emang sebagus itu. Yang kedua, dan termasuk step kedua juga, kita masuk ke toner. Nah, mereka itu punya exfoliating toner, yaitu Daily Purifying Treatment Toner. Ini mengandung BHA 0,5%, jadi ini betaine salicylate. Yes, ya, dia juga mengandung tea tree sama centella acetica, ada sugar cane, ada lotus, dan banyak bahan-bahan lainnya lagi. Nah, yang aku suka dari tonernya ini, dia tuh kayak wangi-wangi rumah sakit gitu loh, kayak seger tapi baunya medical banget kan. Apa sih, pokoknya gitu deh. Tonernya ini enak. Dia itu exfoliate yang statusnya tuh matte, jadi bisa kalian pakai setiap hari. Bener-bener nggak ngerasa pedes, gatel, atau nyakit-nyakit sama sekali. Nggak. Dari pertama pakai, mau aku pakai sehari 2 kali atau 3 kali itu nggak masalah sama sekali di kulit aku. Dan yang terpenting, dia itu cocok banget buat kulit sensitif. Dan kalau misalkan ada jerawat itu, kalian bisa banget pakai ini sabunnya. Bahkan semua skincare ini emang untuk saat ini 5 produk tersebut itu mereka apa namanya, emang buat skin barrier. Jadi buat kulit kalian yang rusak, lagi jerawatan, itu bisa banget pakai ini. Yang aku rasain juga adalah dia ini ngasih efek glow yang enak gitu. Pasti kayak efek glow juga. Mereka ini ngasih, si tonernya ngasih lembab yang pas. Terus tentunya karena ada BHA 0,5% tadi, dia bakal merontokkan kulit mati kita tadi gitu. Jadi tetap kalian butuh mau ngasih hidrasi lagi setelah ini, pakai hydrating toner itu juga oke banget gitu. Apa ya, ini enak sih kalau misalnya lagi di jerawat, dia juga enak. Kalau Sunby Me itu dia bener-bener agak lebih melembabkan daripada ini, tapi aku nggak terlalu suka karena kalau Sunby Me itu dia mirip sama Sunby Me hijau yang toner itu, exfoliating tonernya, tapi kayak ada sesuatu lagi loh yang bisa dipunyai sama ini dibandingkan Sunby Me. Jelas dari range harganya juga beda banget ya. Jadi isinya 200 ml, kalian bisa pakai ini 3-4 bulanan. Jadi nggak rugi banget sih belinya, sumpah. Tuh, ini enak banget, seger. Ini salah satu exfoliating toner favorit. Karena kalau aku pakai, mungkin sepertinya aku tuh lebih cocok ke BHA daripada ke AHA. Karena kalau AHA itu pasti nyelekit pedes, dan itu kayak ada sensasi gatalnya sedikit di awal pemakaian. Tapi kalau BHA itu aku cinta banget. Aku nggak tahu sih BHA yang lain, karena aku kebetulan belum coba BHA top yang lain. But kalian pasti cobain banget sih, ini enak banget. Next itu kita ke Ampoule. Mereka punya Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule, this one. Nah, yang ini tuh dia lebih bener-bener moisturize, bener-bener soothing banget, bener-bener calming. Dan ini tuh dia efek dewy dan glowingnya juga kuncinya di sini. Si Ampoule-nya itu dia mengandung artichoke, sugar cane, tea tree, ya kurang lebih sih sama. Jadi paling beda-beda dikit doang kandungannya. Tapi ini ada artichoke-nya yang tumbuhnya cuma di Eropa kalau aku nggak salah. Dan tentunya ini tuh bener-bener ngasih efek yang lembab yang enak banget gitu. Nah, kalau kalian setelah eksfoliasi tadi dengan tonernya, nah setelah itu kalian butuh hidrasi yang pas. Nah, ini Ampoule-nya itu jadi hidrasi yang pas banget. Nah, kalau misalnya si Skin Angel punya Ampoule yang cair, kalau dia ini Ampoule-nya itu bentuknya bener-bener agak sedikit thick gitu ya, sedikit thick gitu. Tapi pas kalian pakai di muka, langsung efeknya itu lembabnya merata dan cepet banget nyerapnya. Nggak ada feeling greasy sama sekali, meskipun kalian nge-layer sampai 10 layer pun di muka, itu bener-bener nggak ngerasa berat sama sekali gitu. Dan tentunya ini tuh selain memperkuat skin barrier, ini tuh juga ngasih efek dewy juga. Jadi
tapi tetap gak greasy ya gitu. Jadi emang enak banget sih. Si artichok itu dia merupakan salah satu sayuran yang beken di Eropa. Mungkin di sini nggak terlalu, namanya mungkin nggak terlalu terkenal ya karena jarang banget kita tahu si artichok, apa sih artichok kayak gitu. Dan ini benar kayak ada soothingnya, calmingnya, pasti pakai ke muka itu benar-benar ada efek dinginnya juga tuh, sama kayak tonernya. Pokoknya ini tuh salah satu brand yang hampir semua ini tuh aku cocok dan aku suka banget. Oke, next kita punya serum. Jadi selanjutnya si XY itu ngeluarin Dark Spot Correcting Glow Serum. Jadi ini tuh adalah serumnya. Kalau yang tadi kan ampulnya, nah kalau ini tuh serumnya gitu. Ini tuh mengandung niacinamide sama squalane dan juga ada hypoperaminoids fruit extract. Jadi ini benar-benar fungsinya adalah untuk correcting, jelas dong, untuk dark spot, untuk bekas jerawat kalian. Nah kalau yang 3 tadi itu emang buat jerawat. Kalau yang ini itu bisa buat bekas jerawat, menyamarkan bekas jerawat tentunya. Apalagi kalau jerawat baru, bekas jerawat baru itu cepet banget hilangnya. Dan menurut aku ini tuh lebih cepet efeknya daripada The Ordinary Niacinamide. Jadi kan sama-sama niacinamide tuh. Kalau yang ini dia tuh teksturnya lebih sedikit cair. Kalau The Ordinary kan agak lebih kental gitu. Kalau ini lebih cair dan wanginya juga sama sih. Wangi XY itu khas banget, wangi XY yang segar-segar medical. But dia tuh nggak mengganggu sama sekali sih. Tentunya ini itu dia punya, dan ini lebih melembabkan daripada The Ordinary. Ini karena tentunya ini ada squalane-nya, jadi lebih lembab gitu, lebih bagus. Dan ini tuh bisa lebih juga nambah efek glowing di muka kalian. Tapi aku tetap cinta sama ampulnya sih tapi dua-duanya bagus sih. Balik lagi ke jenis muka masing. Last but not least, ini aku punya krimnya. Ini yang Sarah Heart My Type 2 Cream. Jadi dia itu punya 2 tekstur krim. Sayang banget krimnya udah habis. Tapi kalian bisa lihat mereka itu punya 2 sisi seperti ini. Kalau kalian tahu Neogen Vita 2 Cream, nah itu mirip banget loh sama si Neogen Vita 2 Cream. Jadi dia ada satunya untuk daerah yang T-zone, satunya buat U-zone. Satunya krimnya agak lebih ringan, satunya lagi lebih thick. Nah, kita akan bahas ini ada 2. Jadi yang pertama dia ada untuk daerah T-zone sama U-zone. Kalau T-zone itu dia untuk daerah yang oily dan dia itu mengandung hard leaf. Jadi teksturnya itu bener-bener kayak gel cream gitu yang ringan buat dipakai, dan itu untuk hidrasi. Kalau yang U-zone itu sebelah sini itu mengandung ceramide yang krimnya itu sedikit lebih thick daripada yang U-zone. Ya, kalau yang T-zone isinya hard leaf, kalau yang U-zone isinya ceramide. Ceramide, jadi dia akan lebih thick. Dia lebih dia akan membangun skin barrier. Kalau yang T-zone dia hanya mempertahankan skin barrier. Nah, tapi kalau kalian mukanya yang normal, kalian mau combine bisa. Jadi misalnya kalian pakai yang T-zone dulu, baru pakai yang U-zone ke seluruh muka tuh juga boleh, nggak masalah. Mau kalian mix di muka gitu, maksudnya dipakai semuanya, terus yang udah tinggal lagi dipakai semua juga nggak masalah. Balik lagi ke skin type kamu. Tapi kalau misalnya kamu jenis kulitnya kombinasi nih, ya kalian bisa pakai ini di beberapa spot yang berbeda. Kalau yang T-zone otomatis daerah yang oily. Nah, kalau yang U-zone kalian pakai di daerah yang dry, yang kering gitu. So far ini enak. Satu-satunya yang tidak aku sukai dari ini adalah tempatnya tuh ribet. Karena pas itu tuh nempel semua di tutupnya gitu. Enak karena emang lebih enak yang tup ya daripada yang jar kayak gini. Cuman itu kelemahan dari ini. Jadi aku malas pakainya. Aku kasih ke mama karena aku nggak suka kalau pakai sesuatu tuh harus ribet, atau pakai sesuatu jadi ribet dan lama gitu. Enakan jar sih. Atau kalau enggak tuh iya, karena emang rata-rata kalau misalnya 2 kayak gini, sisi tetap kayak gini bentukannya, sama kayak Neogen Vita 2 Cream gitu. Padahal sebenarnya tuh bagus loh. Salah satu moisturizer yang cocok di kulit kombinasi gitu. Oke, sekian review aku hari ini tentang XY Skincare. Jadi kesimpulannya adalah XY ini sebenarnya skincare yang menurut aku sangat wajib dicoba, karena
Yang pertama, apalagi kulit kalian itu yang oily, yang kok sensitif, yang susah banget cari skincare yang cocok kesana kesini, coba deh XSY, nggak ada salahnya. Karena apa ya, menurut aku ini tuh salah satu brand yang ngeluarin skincare yang semuanya tuh hampir semuanya bagus gitu loh. Apalagi kalau kulit kita tuh super apa ya, kayak pakai apa-apa tuh kayak oh nggak ini deh nggak cocok deh gitu, atau yang ini kok kayaknya kurang nampol ya. Nah coba deh kalian pakai XSY karena dia itu cocok banget buat iklim Indonesia, buat yang kombinasi, yang sensitif kulitnya, yang berminyak, yang suka ada jerawat. Kalian mesti nyetok ini sebagai salah satu basic skincare kalian karena kalau kita udah punya basic itu enak aja mau cobain yang lain, balik lagi ke situ gitu. Sekian review aku hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di review selanjutnya guys.